Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fi ulumi fid darin. Wal istiqomatu ayyahdiya hadzun nafsi ala amri ta'ala. Jadi istiqomah itu apa tadi? Mengorbankan atau menebus kesenangan nafsunya dikalahkan untuk memenangkan perintahnya Allah. Di apapun dilakukan disuruhkan dengan perintahnya Allah dengan cara mengorbankan kesenangannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wa husnul khuluqi, adapun akhlak yang baik, ma'an nasi, bersama dengan sesama manusia, itu Allah tuhmilan nasa alam roti nafsik. Allah tuhmila, hendaknya tidak membebani siapa engkau annasa kepada manusia, tidak membebani ala muradi nafsika, atas keinginan dirimu. Itu akhlak. Jadi akhlak yang baik itu tidak membebani orang tidak membebani orang dengan keinginan kita. Jadi jangan sampai keinginan kita itu kemudian membebani kepada orang lain. Itulah akhlak. Terus apapun itu. Jadi wa husnul khuluqi ma'an nasi, cara berakhlak kepada sesama manusia itu alla tuhmilan nasa, hendaknya tidak membebani kepada manusia ala muradi nafsika, atas keinginan dirimu. Jadi keinginan diri kita tidak boleh atau jangan sampai membebani kepada orang lain. Piye caranya? Ya itu akhlak. Dalam kondisi apapun, gimana caranya orang lain itu tidak terbebani oleh kita. Ya bagaimana? Bal tahmila nafsaka ala muradin. Sebaliknya. Bal tahmila, asalnya atau kepada Allah ya. Bal tahmila, bahkan hendaknya menanggung siapa engkau nafsaka, terhadap dirimu sendiri, ala muradihim, atas keinginan manusia. Jadi keinginan manusia itu yang reno-reno itu, yang macam-macam itu, kita tanggung beratnya. Jadi kita siap untuk menanggung beratnya menuruti keinginan orang lain, keinginan manusia. Tahmilan nafsaka ala muradihim. Jadi diri kita beri beban untuk menanggung keinginan orang lain. Jangan keinginan kita justru membebani kepada orang lain. Itulah akhlak. Tapi ukurannya tetap ukurannya malam yukhalifu asyar'a. Ini ukurannya. Malam yukhalifu, selama tidak bertentangan siapa manusia tadi asyar'a, kepada aturan syariat. Jadi sepanjang tidak bertentangan dengan aturan syariat, apapun keinginan orang itu kita tanggung, kita turuti dengan membebani diri kita demi orang lain. Jangan sampai membebani orang lain dengan keinginan. Itu prinsip akhlak ini. Prinsip akhlak bisa kita terapkan dalam kehidupan apapun ya, di dalam kondisi apapun, bersama siapapun, dengan siapapun. Semoga iki cekelan ini akhlak itu. Kita berpikir bagaimana caranya orang lain tidak terbebani oleh keinginan kita, dan kita siap untuk menanggung beratnya menuruti keinginan orang lain sepanjang tidak bertentangan dengan syariat. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma innaka sa'altani 'anil 'ubudiyah. Tsumma innaka, kemudian sesungguhnya kamu itu sa'alta, telah bertanya siapa engkau nih kepadaku, 'anil 'ubudiyati, tentang ibadah. Apa itu? Wahya, adapun ibadah itu salah satu asya'a, ada 3 perkara, ada 3 inti di dalam ibadah. Ahad 2, adapun salah satunya 3, itu muhafadzatu amri syar'i, selalu menjaga perintah syariat. Yang pertama. Wataninya, adapun yang kedua itu ar-ridho, selalu
rela bil qadha'i terhadap kepastian wal qadari dan takdir, wa qismatillahi dan pembagian Allah Subhanahu wa taala. Jadi takdir, qadha, semua ini kan sudah dipastikan, sudah dibagi oleh Allah di zaman azali. Apapun yang terjadi di hadapan kita, itu kita terima dengan ridho. Itu prinsip inti dari ubudiyah, penyembahan, penghambaan diri kepada Allah. Itu intinya itu satu, selalu menjaga perintah Allah dari semua apa yang diperintahkan untuk kita lakukan. Yang nomor dua, merasa ridho, rela, puas terhadap apapun yang terjadi sebagai kepastian, sebagai takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah. Wasalisu dan ketiga itu tarku ridho inasika, meninggalkan ridho kepada dirinya, kepada nafsunya, fitolabi ridho illahi ta'ala, untuk di dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengorbankan kepuasan dirinya untuk mencari keridhaan Allah. Ini prinsipnya yang tadi. Jadi mirip dengan penjelasan sebelumnya itu. Jadi kesenangan dirinya dikorbankan untuk mencari ridhonya Gusti Allah. Karena ridhonya Gusti Allah itu biasanya terjadi pada hal-hal yang tidak disukai oleh nafsu. Nah, makanya hal-hal yang disenangi oleh nafsu itu ditinggalkan untuk menggapai ridhonya Allah. Biasanya apapun yang disenangi oleh nafsu itu biasanya itu bertentangan dengan aturannya Allah, bertentangan dengan syariat Allah. Nah, kesenangan itulah kemudian ditinggalkan, tarku ridho nafsi, ditinggalkan untuk mendapatkan, mencapai demi menggapai ridhonya Allah. Prinsip ketiga ini. Jadi tiga ini kalau kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah menjadi orang baik. Yang pertama, selalu menjaga syariat. Yang kedua, selalu ridho, puas terhadap apapun kepastian takdir yang sudah ditentukan oleh Allah. Apa yang dihadapi ini kita terima, kemudian meninggalkan kesenangan nafsu untuk demi menggapai keridhaan Allah SWT. Wasa'alta dan kamu bertanya nih kepadaku anit tawakal tentang tawakal. Apa itu tawakal? Wahwa adapun tawakal itu antas tahkama i'tiko daka billahi ta'ala fima wa'da. Antas tahkama, hendaknya kuat atau kukuh, hendaknya teguh. Apa i'tiko duka? Ya, antas tahkama, hendaknya kuat atau teguh siapa engkau, i'tiko duka terhadap keyakinanmu billahi kepada Allah Subhanahu wa taala, teguh fima, keyakinan fima terhadap apa saja, wa'ada yang telah menjanjikan siapa Allah terhadap ma. Jadi berpegang teguh terhadap keyakinan, keyakinan terhadap apa saja yang dijanjikan oleh Allah. Jadi yang dipegang itu. Yakni apa maksudnya? Yakni menghendaki siapa qail, maksudnya ya Al-Ghazali, tak kita meyakini siapa engkau, meyakini anama sesungguhnya apa saja kudiro yang ditakdirkan apa malaka kepadamu, itu saya silu akan sampai apa sampai ilaika kepadamu lama halata dalam keadaan mesti. Jadi kita yakin bahwa apapun yang memang ditakdirkan oleh Allah kepada kita itu pasti akan sampai. Keyakinan kuat seperti itu. Wah, ini sudah ada sekalipun bersungguh-sungguh siapa kuluman semua orang fil alami yang ada di jagat raya ini, ala sorfihi atas memalingkan ma tadi angka dari kamu. Jadi sekalipun semua manusia di jagat raya ini berkumpul untuk memalingkan apa yang sudah dipastikan oleh Allah terjadi kepada kita, maka akan tetap terjadi. Itu yakin akan tetap terjadi, itu namanya
tawakal. Tapi keyakinan begitu kuat. Apapun yang ditakdirkan Allah pasti akan terjadi kepada kita, sekalipun semua orang berusaha kuat untuk memalingkan dari kita. Kita tetap yakin. Ya sebaliknya, wama lam yuktab, wama dan apa saja lam yuktab yang tidak dipastikan, yang tidak dipastikan apa-apa itu layasila tidak akan bisa sampai apa-apa ilaika kepadamu. Wa insa ada sekalipun membantu kepadamu siapa jami'ul alami semua orang yang ada di alam jagat raya ini. Jadi apapun yang memang kalau tidak dipastikan ditakdirkan terjadi kepada kita, sekalipun semua orang membantu kita, ya tidak akan terjadi. Keyakinan seperti ini yang kuat seperti ini, berpegang pada keyakinan seperti ini namanya tawakal. Wasa'alta dan bertanya siapa engkau anil ikhlasi tentang ikhlas. Apa itu ikhlas? Wa huwa adapun ikhlas itu antakuna. Hendaknya ada apa amaluka semua amalmu kulluha ya semua amalmu itu lillahi hanya kepada Allah Ta'ala. Wala yartahu dan tidak bersenang-senang apa qalbuka. Wala yartahu dan tidak merasa senang apa qalbuka hatimu, tidak senang bimahamidin nasi terhadap pujian manusia. Wala tubali dan tidak memperdulikan siapa engkau bimadam matihim terhadap caci maki mereka. Bimadam matihim terhadap caci maki mereka. Ini berat sekali. Jadi ikhlas itu intinya adalah semua amal kamu itu hanya ditujukan kepada Allah, dan hati ini tidak merasa senang atas pujian orang serta tidak peduli terhadap caci maki orang. Iya ini yang berat ini. Iya ini. Nah, yang dimaksud senang dengan pujian orang ini tentu jadi begini ya, kalau senang karena Allah menerima itu boleh. Jadi begini, amal yang diterima oleh Allah itu salah satu indikasinya itu adalah orang lain itu mengakui, orang itu mengakui, dan biasanya itu digerakkan oleh Allah untuk kemudian memuji kepada kita. Nah, kalau kita itu merasa senangnya itu bukan karena pujiannya orang tadi, tapi karena Allah tadi itu menggerakkan kepada itu, jadi tetap senangnya itu dinisbatkan kepada Allah yang menggerakkan kepada orang yang memuji kepada kita. Jadi bukan karena pujian orang, itu enggak masalah. Jadi itu berarti senang, malah ini bersyukur. Senang, merasa bersyukur kepada Allah yang telah menerima amal kita, yang dengan tadi menggerakkan hati orang untuk memuji kepada kita. Tapi ini juga harus diteliti betul ya. Ini mulanya panjang lah cara memuji teks seperti ini. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam dan ketahuilah olehmu anarya sesungguhnya riya itu ya tawalladu akan melahirkan apa ya, itu ya tawalladu lahir atau muncul apa riya. Kita ulangi, bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam dan ketahuilah olehmu anarya sesungguhnya riya itu ya tawalladu muncul apa riya, munculnya min ta'zimil khalqi sebab mengagungkan atau memuliakan kepada manusia. Jadi riya itu muncul karena kita menganggap bahwa orang lain itu punya kedudukan, atau orang lain kita itu menghargai kepada orang lain karena punya kedudukan sebagainya. Jadi penghormatan kita kepada orang lain itulah menyebabkan kita itu punya sifat riya. Ya. Jadi sehingga tidak murni. Ya, jadi kita misalkan melakukan apa demi dia, demi dapat pengakuan dari dia, karena kita menganggap dia itu punya kedudukan di hati kita. Itu ta'dzimul khalqi. Ya ini. Nah, karena riya itu munculnya itu dari bahwa kita itu mengagungkan kepada makhluk,
kepada manusia, maka gimana cara mengobatinya? Wa ilaju adapun menyembuhkan riya, cara mengobati riya itu antara hendaknya melihat siapa engkau, melihat kepada makhluk, kepada manusia tadi, melihatnya itu musakhorina yang ditundukkan semuanya, tahtal kudrati di bawah kekuasaan, tahtal kudrati di bawah kekuasaan Allah, watah sabu dan menganggap siapa engkau, menganggap terhadap manusia, menganggap kal jamadati seperti benda padat, seperti benda yang nggak bisa bergerak-gerak kecuali hanya digerakkan oleh Allah. Itu baru bisa sembuh nanti penyakitnya itu. Fi kal jamadati seperti benda padat, seperti benda padat di dalam hal apa? Fi adami kudrati isolir rohati, di dalam tidak adanya kemampuan mendatangkan perasaan nyaman, wal masyaqqati, dan tidak ada kemampuan mendatangkan masyaqqah, kesulitan. Tujuannya litafliso, supaya selamat siapa engkau, bisa selamat min muraatihim, dari riak kepada mereka. Jadi semua manusia ini itu kita anggap seperti benda yang tidak punya kekuasaan untuk bergerak dengan sendirinya kecuali digerakkan orang lain, tidak punya kemampuan untuk mendatangkan kesenangan kepada kita, dan tidak juga mampu mendatangkan kesulitan kepada kita. Nah, dengan pandangan seperti itu nanti kita akan terbebas dari sifat riya kepada manusia, sehingga bisa memurnikan apa yang kita lakukan itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang tidak ada siapapun yang bisa mendatangkan kemandaratan maupun kesenangan kepada kita, hanya Allah. Maka Allah yang hanya berhak mendapatkan ibadah kita itu. Nah, wa mata tahsabu, ketika menduga siapa engkau kepada manusia, menduga dawil kudrati yang memiliki kekuasaan, wa irodatin, dan memiliki keinginan, layya ba'uda, maka tidak akan jauh angka dari kamu apa arya'u sifat riya. Jadi sepanjang kamu masih punya keyakinan bahwa orang lain atau manusia itu punya kekuasaan dan punya keinginan, baik keinginan mendatangkan kebaikan kepada kita maupun punya kekuasaan untuk mendatangkan kesulitan kepada kita, maka riya tidak akan bisa jauh dari kita. Riya akan terus menghantui kita terus-menerus. Jadi prinsipnya obat cara untuk menghilangkan riya itu kita punya keyakinan yang kuat bahwa siapapun tidak akan bisa mendatangkan kemadharatan maupun kemanfaat kepada kita, hanya Allah yang kuasa. Karena itu ibadah kita bisa hanya ditujukan kepada Allah, tidak ditujukan kepada orang lain atau kepada manusia lain, kepada orang yang siapapun itu selain Allah, karena memang selain Allah tidak ada kemampuan apa-apa dan tidak punya keinginan apa-apa kecuali kalau digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun, semoga kita diberikan pertolongan oleh Allah untuk bisa memiliki sifat ikhlas dan bisa menghindari dari sifat riya kepada makhluk. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.